Halo, jumpa kembali dalam seri pengembangan UMKM naik kelas dari Lokana Rasa Nusantara. Kali ini kita tiba di modul dasar atau modul fundamental kedua, yaitu manajemen keuangan usaha untuk UMKM Ultramikro, yang merupakan seri kelanjutan dari seri dasar pengembangan usaha dan mindset UMKM naik level. Dalam modul kedua ini, kita memiliki 6 buah pokok pembahasan. Yang pertama adalah perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai arus kas. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai sumbatan arus kas. Kemudian yang keempat terkait pencatatan hutang. Kemudian yang kelima manajemen arus kas. Dan yang terakhir terkait dengan pencatatan transaksi. Namun seperti biasa, sebelum modul dan materi kita mulai, kita melakukan asesmen mandiri dulu atau penilaian mandiri, di mana akses formnya akan kita isi secara online yang bisa dilihat dari atau di-scan dari QR code yang saya tampilkan di samping, atau melalui tautan tinyurl _mpren. Mari kita bisa isi bersama-sama atau dibantu dari teman-teman yang ada. Ini form penilaiannya. Kemudian sebentar, maaf. Jadi kita isi bersama-sama. Yang pertama adalah dari kita isi nama peserta, nama Bapak Ibu sekalian, kemudian kita isi NIK, nomor induk kependudukan, kemudian ini yang paling penting, mengisi ID peserta, yaitu tuliskan 4 buah angka ID yang sudah diberikan kepada Anda. Kemudian jenis kegiatannya adalah pelatihan minggu 2, fundamental keuangan. Kemudian kita klik yang di bawah, lanjut atau next. Nah, dalam form penilaian asesmen ini, kita akan melihat bagaimana kondisi saat ini dari usaha Bapak Ibu dalam pencatatan keuangan. Pertanyaan adalah, manakah dari aktivitas keuangan ini yang sudah pernah Anda lakukan? Bisa diisi lebih dari satu, namun bila belum pernah melakukan semuanya pun bisa dikosongkan. Dan ini tidak mempengaruhi nilai atau apapun dari sesi kita hari ini. Yang pertama adalah mencatat uang masuk dan keluar secara rutin dalam buku catatan atau ponsel. Yang kedua, memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Kemudian memiliki catatan hutang piutang usaha. Mengetahui status kesehatan keuangan usaha Anda dan menghitung harga pokok produksi secara rinci. Dan membandingkan dengan harga jual. Coba diklik yang sudah Anda lakukan mana, yang belum mana, atau ketika belum semuanya pun, ya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian klik lanjut atau next. Nah, setelah mengisi form tersebut, kita kembali ke materi yang pertama, yaitu mengenai harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau memperoleh barang atau jasa yang terjual dalam satu periode. Perhitungan ini sangat penting untuk menentukan harga jual yang akurat dan mengontrol apakah usaha Anda itu memiliki keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang pas atau tidak. Jadi harga pokok produksi ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama tentu biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku utama. Seperti biasanya kalau yang membuat kue, bahan baku utamanya ya pasti tepung, telur, itu jadi bahan baku utama tuh. Biasanya terdapat 2 atau 3 bahan baku utama. Misalkan yang jasanya adalah jasa makeup artist, bahan baku utama ya peralatan make upnya. Itu pasti jadi bahan baku utama. Kemudian biaya bahan baku bantu, jadi tidak terkait secara langsung ke dalam produk, tapi membantu untuk produk, misalnya garam, kemudian air, kemudian kemasan atau stiker, seperti itu. Jadi termasuk biaya kemasan, label, dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan produk. Kemudian komponen yang kedua adalah biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Bisa dihitung harian, bulanan, atau tahunan. Kemudian dihitung untuk rata-rata biaya per produk. Jadi misalkan nih ada satu tenaga Anda di catering. Tenaga tersebut ongkos hariannya 100.000. Kemudian dalam satu hari itu dia bisa menghasilkan 100 porsi.
Jadi biaya harga tenaga kerja untuk per produk adalah biaya harian Rp100.000 dibagi dengan berapa buah apa namanya porsi yang bisa dihasilkan oleh tenaga itu. Jadi 100.000 dibagi 100 porsi, jadi biaya tenaga kerja per porsi adalah Rp1.000 misalkan. Kemudian ini yang sering terlupa dalam perhitungan HPP yaitu biaya utilitas nih, terutama usaha-usaha kecil yang apa namanya masih dilakukan di rumah atau di dapurnya masih bercampur dengan dapur pribadi. Biasanya mereka lupa menghitung itu, yaitu biaya pendukung produksi produk atau jasa, misalnya nih biaya listrik seperti saya bilang tadi, biaya air, biaya internet, paket data dan semacamnya, yang rata-ratanya dibagi jumlah yang dibuat dalam tiap waktu tertentu. Jadi bagusnya itu kalau suatu usaha segalanya itu dipisah dari keperluan rumah tangga. Jadi misal sebulan itu listrik kita habis 100.000. Kemudian dalam sebulan itu kita bisa membuat 1.000 produk, berarti per produknya itu perlu ditambahkan biaya listrik sebesar 100.000 dibagi 1.000 produk. Jadi 100.000 biaya listrik bulanan dibagi 1.000 produk. Jadi tiap produk itu membutuhkan listrik sebanyak Rp100 seperti itu. Jadi kira-kira perhitungan harga pokok produksi seperti ini, tiap item barang dan jasa itu harus dihitung secara rinci. Bagusnya memiliki tabel seperti ini nih. Ada nama itemnya, kemudian ada harga, harga kita beli mau per kilo, per pieces, kemudian ada harga satuannya. Jadi misalkan bahan baku utama adalah ayam per kilo 50.000, kemudian ada kotak styrofoam atau kotak kertas per pieces 3.000. Nah, misalkan dalam 1 kilo ini kita bisa membuat 10 porsi. Ya, jadi 50.000 dibagi 10. Jadi harga satuan per porsi kita 5.000. Kemudian kemasan karena per pieces 3.000, per pieces ya jadi 3.000 seperti itu. Kemudian biaya tenaga kerja, tukang masak, kita memiliki biaya per bulan apa namanya 1.500 untuk tenaga tukang masak, tapi dalam sebulan dia menghasilkan 1.000 porsi apa namanya produk ayam. Jadi 1.500.000 ini kita bagi 1.000, makanya harga satuannya jadi di 1.500. Kemudian ada biaya pengantaran per hari. Pengantaran per hari kita bisa produksi 100 pieces, biaya antar per hari 75.000. Makanya per piecesnya adalah 75.000 dibagi 100, yaitu 750. Kemudian biaya pendukung, biaya listrik per bulan 150.000. Tadi dalam 1 bulan kita bisa memproduksi 1.000 item, jadi biaya listriknya adalah Rp150. Nah, jadi harga pokok produksi per pieces atau per satuan produk kita adalah total harga ini semua. Jadi Rp10.400 bisa kita apa namanya jadi harga satuan pokok produksi seperti itu. Nah, setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita akan menilai apakah Anda mendapatkan keuntungan dari penjualan produk Anda. Gitu. Makanya coba sekarang mari kita apa namanya, coba Bapak Ibu ingat-ingat kita mengisi form terkait dengan berapa sih harga pokok produksi Anda, apakah sudah Anda hitung, kemudian berapa sih harga jual produk Anda, kemudian kita asesmen barang apakah Anda dari harga jual dan harga pokok produksi Anda mendapatkan laba atau rugi nih, seperti itu. Mari kita kembali ke form yang tadi. Nah, yang pertama tuliskan berapa harga pokok produksi Anda. Tulis dalam angka saja ya. Misal 10.000 ya tulis saja 1 dengan nolnya 4. Kemudian tuliskan berapa harga jual Anda. Misalkan 15.000 ya 15 dengan 3 nol. Kemudian ada selisihnya. Berapa rugi atau laba Anda? Pasti kebanyakan di sini karena usaha pasti untung dong. Kita tulis untungnya. Seperti itu. Oke, kemudian mari kita kembali ke modul. Setelah kita melakukan pencatatan harga pokok produksi, harga jual, dan proyeksi laba rugi, kita masuk ke materi manajemen arus kas jangka pendek. Apa sih itu arus kas jangka pendek? Arus kas itu ibarat jantung dari suatu bisnis. Sirkulasi arus kas masuk dan keluar yang baik akan menyehatkan kondisi usaha. Pemiliknya pun akan dapat tenang dalam menjalankan usaha. Arus kas yang sehat dapat memperpanjang bisnis
membuat bisnis panjang umur kayak gitu. Namun jika arus kas Anda tersumbat, bagaimana kondisi bisnis? Arus kas itu diibaratkan, kalau kita ibaratkan darah, kas atau uang itu harus terus mengalir dalam bisnis. Jadi kita membeli barang, barangnya terjual, kemudian dari penjualan barang ada untung, untungnya kita belikan barang yang lebih banyak lagi, kita bisa jual lebih banyak lagi, kita bisa mendapatkan untung lebih banyak, untuk modal lagi yang lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi bisnisnya dengan arus kas yang baik akan menggulung dengan profit yang akan bertambah terus, kemudian keuntungan kita bertambah, kemudian usaha kita juga bisa bertumbuh seperti itu. Nah, apa itu arus kas? Arus kas itu adalah aliran uang masuk dan keluar untuk seluruh jenis transaksi usaha, mencakup transaksi transaksional usaha, pembiayaan, dan investasi aset. Jadi berikut nih contoh-contohnya. Transaksi operasional. Transaksi operasional itu adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan usaha Anda nih. Membeli bahan baku, modal, kemudian membayar gaji, untuk belanja stok, penjualan, seperti itu. Walaupun penjualannya kasbon tetap dicatat sebagai transaksi operasional. Kemudian transaksi operasional singkatnya adalah transaksi yang membuat transaksi keluar masuk uang dalam usaha kita, namun yang terkait dengan usaha, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Kemudian yang kedua adalah transaksi pembiayaan. Transaksi pembiayaan adalah keluar masuknya dana, namun yang tidak berasal dari aktivitas usaha nih. Misalnya ada dana masuk dari pencairan pinjaman, itu kan kita dapat kredit, tapi uang masuknya bukan kita dari jual sesuatu kan. Nah, karena aktivitas itu adalah dana pinjaman, otomatis kita kembalikan. Nah, aliran dana keluar untuk pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman atau hutang, itu juga masuknya transaksi pembiayaan, karena kita mengeluarkan uang bukan untuk menambah stok, menambah modal, atau menambah stok, atau membayar jasa-jasa seperti gaji atau listrik. Itu namanya transaksi pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah transaksi investasi, adalah uang masuk uang masuk yang berasal dari penjualan aset fisik milik usaha. Misalnya nih kita uh, punya mobil, uh, kita jual mobil. Nah, itu hasil penjualan mobilnya adalah masuk ke transaksi investasi. Kemudian kalau misal kita menjual mobil lama kita, atau motor lama kita untuk membeli motor baru. Nah, transaksi membeli motor barunya itu adalah transaksi dana keluarnya adalah termasuk transaksi investasi, seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini untuk transaksi operasional. Dana keluar masuk untuk keperluan usaha, kemudian transaksi pembiayaan adalah keluar masuknya dana yang bukan berasal dari penjualan, kemudian transaksi investasi adalah transaksi yang kita lakukan untuk menambah aset-aset usaha seperti peralatan, bangunan atau gedung, kendaraan, seperti itu. Kemudian kas bertambah atau apakah sama dengan untung? Jadi ketika saldo kas bertambah, belum tentu itu halnya positif. Misalnya nih, kasnya bertambah, tapi bertambahnya bukan karena penjualan, tapi habis pencairan pinjaman atau habis jual HP. Nah, sebenarnya kan kasnya bertambah, tapi belum tentu juga kasnya itu kita berubah menjadi untung, karena kita habis jual HP dapat duit 1 juta 2 juta, tapi itu mengurangi modal, seperti itu. Nah, penambahan kas dari pencairan dana atau penjualan aset tadi bukanlah dikategorikan sebagai uang yang bertambah yang berujung pada keuntungan, karena keuntungan itu kalau dalam usaha murni berasal dari transaksi jual beli, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai nih kalau teman-teman atau bapak ibu berasa, wah duit saya banyak, tapi ternyata duitnya berasal dari pinjaman atau jual aset, seperti itu. Oke, mari kita secara sederhana, biasanya UMKM jarang sekali yang secara rapi mencatat transaksi keluar masuk. Jadi kita coba melakukan latihan pengelompokan transaksi keuangan yang ada di usaha kita. Ini sebenarnya cukup sederhana. Kita cukup mengelompokkan ini adalah uang masuk atau keluar. Gampang sekali. Ini sangat gampang, tapi yang menjadi masalah dari UMKM biasanya pencatatannya yang tidak rapi atau bahkan tidak memiliki catatan. Ini akan menyebabkan kita kesulitan menghitung sebenarnya usaha kita tuh untung atau enggak sih,
ada duitnya atau enggak sih? Duit yang ada di kita pegang itu adalah duit keuntungan atau duit hasil jual aset sih, seperti itu. Jadi mari kita kembali ke form yang tadi, kita isi bersama-sama nih Bapak Ibu. Silakan, kita sambil belajar, sambil berlatih pengelompokan transaksi. Oke, yang pertama, 100.000 diterima dari isi pulsa pelanggan. Kita menerima 100.000. Itu uang masuk atau keluar? Silakan diklik nih salah satu Bapak Ibu. Uang masuk atau keluar? Diisi satu saja ya. Kemudian dana masuk dari pencairan pinjaman KUR. Itu masuk atau uang keluar? Kemudian pemilik mengambil uang toko untuk bekal anak sekolah. Itu uang masuk atau keluar? Kemudian pelunasan hutang belanja stok minggu lalu ke pemasok. Silakan diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah pembeli membeli barang senilai 75.000. Itu uang masuk atau keluar? Silakan diisi. Kemudian pelanggan melunasi kasbon bulan lalu 75.000. Kategorinya apa? Silakan. Membayar listrik toko 200.000. Yang terakhir adalah membayar cicilan pinjaman mingguan 300.000. Itu kategorinya uang masuk atau keluar. Silakan dicatat. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke materi. Nah, tadi kita sudah mencoba mengelompokkan transaksi, tapi tujuan akhirnya sebenarnya adalah tidak untuk setelah mengetahui pengelompokan adalah kita tahu saja, tapi kita praktekkan. Kita membuat catatan-catatan harian, bahkan biasanya di toko-toko milik biasanya orang Tionghoa itu yang sangat rajin mencatat uang keluar masuk, bahkan di harian. Biasanya setelah mereka tutup toko atau tutup usaha, mereka masih melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di hari itu. Itu yang harusnya kita praktekkan juga. Nah, masalah umum seputar arus kas biasanya banyak sekali nih, kayak toko ramai pembeli kok uangnya seperti tidak ada atau nggak ada bekasnya nih, atau dapat capek doang, seperti itu. Biasanya ada beberapa masalah yang muncul. Yang pertama, ini masalah terbesar yang biasanya dihadapi UMKM seperti kita, adanya uang yang tercampur. Pemilik toko atau pemilik usaha tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga saldo kas itu rendah, atau dia tidak sadar penjualan sedang turun karena atau dananya dipakai kebutuhan pribadi. Jadi bisa jadi, apalagi yang usahanya di rumah, biasanya pegang uang dari uang pembelian itu belum dikembalikan untuk membeli modal bahan baku yang lain, tapi udah diminta anaknya jajan, seperti itu. Nah, itu salah satu pencampuran-pencampuran yang sering terjadi itu. Yang kedua adalah tidak ada catatan. Ini masalah yang kedua yang sangat krusial, karena uh, tokonya masih mengandalkan transaksi, ya transaksi aja, yang penting jual beli tanpa dicatat. Makanya kita tidak tahu sebenarnya ini toko ini untung atau rugi duitnya atau berapa. Kemudian, selain tidak ada catatan, tidak disiplin juga mencatat. Tidak tertib dalam pencatatan. Hari ini mencatat, kalau lagi rajin, besoknya tidak. Kemudian minggu depan dicatat, bulan depan tidak. Seperti itu. Ini kita tidak bisa menelusuri penyebab saldo kasnya tipis, kayak gitu, walaupun beli ramai, karena catatannya tidak disiplin. Karena catatannya tidak disiplin, kita jadi sulit menyusun ini uang, atau kita sulit melakukan tracking atau penelusuran uangnya sebenarnya keluar masuknya kemana sih, kok sekarang tinggal segini aja. Kemudian masalah seputar arus kas. Nah, ini tadi masalah di keuangan internal nih. Ada juga masalah eksternal yang bisa mempengaruhi arus kas, seperti itu. Nah, yang pertama adalah kalah bersaing. Otomatis ini pesaing makin banyak, harga-harganya makin murah, kemudian makin kita bersaingnya nggak. Kalau dulu tuh toko bersaingnya hanya di sekitarnya saja. Sekarang dengan adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, kita bersaingnya dengan level nasional, bahkan level global. Kayak gitu. Jadi kalah bersaing. Kemudian kondisi ekonomi makro yang menurun. Jadi kayak ekonomi nasional sekarang, kalau kita sekarang dengar banyak istilah indeks ekonomi, di ekonomi yang seperti ini, itu memang kondisi yang tidak bisa kita ubah. Memang kondisinya sedang menurun, ya menurun. Tapi belum tentu juga dalam kondisi ekonomi makro yang menurun, usaha kita tidak bisa tumbuh. Kita ingat ketika kasus 2020 nih, waktu COVID, hampir semua orang bilang kondisinya usahanya turun. Tapi ketika
saat ekonomi makro tersebut Anda memiliki insting bisnis yang bagus, ada juga loh bisnis-bisnis yang bertumbuh dalam kondisi kondisi apa kondisi ekonomi yang turun. Kalau zaman COVID, otomatis yang jual masker, yang jual hand sanitizer itu kondisinya secara COVID dia yang paling besar. Gitu. Bahkan di kondisi ekonomi yang sekarang tuh apa namanya bensin tinggi, perang di mana-mana di Timur Tengah, masih ada loh penjual-penjual yang untung. Misalnya nih, penjual emas dan perhiasan itu kemarin pada saat perang dan harga emas naik tinggi sekali, mereka mendapatkan untung yang sangat besar. Jadi walaupun kondisi ekonomi makro bisa mempengaruhi penjualan, tapi tetap ada peluang-peluang atau bisnis-bisnis yang bisa tetap bertumbuh dalam kondisi ekonomi apapun. Nah, itulah pentingnya kita terus belajar dan melihat peluang di mana bisnis yang apa namanya berpotensi bertumbuh. Kemudian lambat beradaptasi nih. Biasanya orang-orang yang sudah berusaha apa namanya sangat lama akan lambat mengadaptasi teknologi baru. Seperti dulu yang biasa toko ketika Shopee pertama masuk, mereka ribet ini Shopee, padahal itu peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi memang pengusaha itu harus apa namanya cepat beradaptasi seperti itu. Kemudian kurang antisipasi misalnya kita tidak mengetahui bahwa kios yang kita sewa dengan harga murah ternyata daerahnya langganan banjir. Nah, itu menjadi resiko-resiko juga tuh. Kemudian tidak memiliki dana darurat. Jadi seperti tadi kita apa namanya uang masuk langsung dipakai, uang masuk langsung dipakai, keluar kayak gitu. Kita tidak memiliki dana darurat. Jadi ketika terjadi keadaan yang tidak kita inginkan, kita sama sekali tidak mempunyai cadangan dana kayak gitu. Kemudian tidak memiliki perlindungan. Ini sebenarnya untuk usaha-usaha yang lebih berkembang lagi, kita perlu memiliki perlindungan seperti asuransi. Jadi ketika misal nih kita membeli alat yang harganya miliaran, tidak ada asuransi kan itu sangat berisiko ya, seperti itu. Nah, yang materi selanjutnya adalah terkait setelah kita mencatat arus kas dan arus keluar secara disiplin, kita harus juga memiliki catatan beban. Jadi pencatatan kewajiban itu hutang dan cicilan itu kita biasanya terasosiasikan sebagai aib yang tidak boleh kita omongkan, tapi sebenarnya itu adalah dalam usaha, itu adalah bentuk transparansi atau bentuk tanggung jawab kita bahwa kita memiliki usaha yang siap berkembang gitu. Jadi hutang atau cicilan ini adalah tanggung jawab keuangan yang harus kita selesaikan nih agar usaha sehat dan berkembang. Jangan sampai seperti tadi dana kredit dari bank turun tapi kita makanya serampangan malah untuk membeli hal-hal yang konsumtif, misalnya untuk membeli tas, malah membeli baju seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk memiliki catatan daftar utang usaha ya. Jadi di sini kita perlu memperlihatkan apa namanya sumber utang atau pinjaman dari mana, misal dari bank, kemudian jenis utangnya apa, apakah kredit atau hutang orang tua, jumlah utangnya berapa, tenggat waktunya berapa, apakah ada bunganya bila ada kredit, kemudian cicilannya berapa per bulan, kemudian sisa utangnya berapa dan keterangannya berapa. Bagusnya kita bikin tabel yang seperti ini, tapi untuk UMKM kita cukup mencatat hutang berapa dan ke siapa atau cicilannya berapa tiap bulan, itu sudah cukup seperti itu. Jadi bisa saya contohkan yang sederhana saja, kita kembali ke form yang kita miliki tadi. Sorry. Kita coba membuat daftar hutang nih. Kita yang secara sederhana saja, saya kasih contoh, misal hutang pulsa listrik di Ibu Rini 100.000, cicilan mekar atau cicilan bank bulanan 300.000 ya. Kita catat saja yang kita ingat. Bisa jadi hutang ke orang tua 1 juta, kemudian hutang ke koperasi 500.000. Nah, pencatatan ini sangat penting nih untuk kita mengetahui kewajiban-kewajiban atau beban keuangan apa yang masih dimiliki oleh usaha kita. Silakan dicatat Bapak Ibu, saya beri waktu untuk mencatat, mengisi daftar hutangnya. Oke, setelah diisi terkait daftar kewajiban atau daftar hutang piutang, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait menghindari masalah sumbatan di arus kas. Yaitu ini normatif saja, ini seperti teori tapi sangat sulit dilaksanakan.
Yang pertama, memastikan layanan prima untuk pelanggan, produknya bagus. Ya, ini yang penting nih, bisa melayani bermacam metode pembayaran. Pakai kris lah, bisa transfer lah, bisa pakai Dana, ShopeePay, dan segala macam, bisa pakai GrabFood, GoFood itu akan sangat membantu untuk memberikan layanan prima yang ke pelanggan. Kemudian punya program promosi nih untuk menarik minat pelanggan seperti itu. Jadi seperti yang gampang, toko bangunan itu setiap tahun memberikan kalender, memberikan diskon, memberikan bonus-bonus itu termasuk program promosi. Manajemen arus kas yang kita lakukan, yang hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan adalah yang rutin. Yang pertama nih, rutin memeriksa stok kayak gitu. Jadi kita perlu membedakan mana stok baru, mana stok lama. Kalau stok lama hampir expired atau udah terlalu lama di gudang, bisa dijual dengan produk dengan diskon supaya segera, tujuannya apa? Supaya itu segera berubah lagi menjadi uang yang bisa kita putar lagi untuk modal. Kemudian mungkin tegas nih, banyak kan sekarang toko yang eh, menulis di depannya tidak menerima kasbon, tidak menerima hutang, itu termasuk tegas apa namanya, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kemudian bisa mengajukan pinjaman dana dari luar, tapi Anda harus punya rencana yang jelas untuk pengembangan usaha. Jangan sampai ini sebenarnya alasan utamanya Anda yang sudah pengen ganti motor baru, tapi mencari-cari alasan motor ini kan nanti dipakai untuk pengembangan usaha. Nah, hal-hal yang bias seperti itu harusnya bisa dihindari nih. Jadi kita beneran tegas untuk membedakan, apalagi jika kita mempertimbangkan untuk mengambil dana pinjaman luar ya, untuk perlu dengan tegas membedakan ini sebenarnya kebutuhan pribadi atau kebutuhan usaha. Kalau kebutuhan pribadi lebih baik ditunda dulu. Kalau kebutuhan usaha, apa namanya, dana pinjaman itu kita harus memastikan ketika kita membeli aset atau barang dari dana pinjaman pinjaman bank misalnya, kita harus memastikan ketika barang itu sudah dibeli betul-betul itu berpengaruh dalam peningkatan usaha kita. Gitu. Jangan sampai itu malah jadi terabaikan dan mangkrak pada akhirnya kan barangnya tidak terpakai, tapi kita jadi punya cicilan bank kayak gitu. Itu manajemen kas yang kurang baik itu. Nah, kita juga harus disiplin memonitor arus kas keluar nih. Kita harus memiliki perencanaan seperti tadi, apalagi kalau kita sudah melibatkan dana-dana luar, seperti bank, dana pinjaman bank, apalagi pinjam orang tua dan mertua itu, wah, itu sangat harus kita rencanakan dengan baik karena itu bisa jadi apa namanya, biasanya pinjaman ke saudara, ke orang tua atau mertua itu bisa jadi apa namanya, faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental juga tuh. Kemudian manajemen hutang seperti kita lakukan, buat lengkap daftar hutang dengan besaran cicilan dengan saldo hutangnya. Jadi kita bisa mengetahui total yang harus, kewajiban yang harus kita selesaikan tuh masih berapa sih. Seperti itu. Kemudian ada strategi bayar tempo, cari pemasok yang memberikan tempo pembayaran agar bisa bayar stok setelah barangnya laku atau bisa jadi titip jual seperti itu. Kemudian melakukan penawaran tambahan, kemudian melakukan rekap penjualan harian, kemudian yang terakhir kita perlu menyiapkan dana darurat untuk cadangan kas. Idealnya itu kita apa namanya, memiliki dana cadangan senilai 12 kali biaya operasional rutin toko. Tapi mungkin untuk UMKM ketika kita memiliki dana darurat untuk 3 bulan saja, setara 3 bulan produksi itu udah maaf, itu sudah cukup baik untuk kelas level UMKM seperti itu. Kemudian langkah pertolongan pertama pada arus kas yang kritis adalah pertama tadi cuci gudang, terutama untuk stok-stok yang lama dan cepat laku. Kemudian yang kedua adalah pelunasan. Setelah cuci gudang dapat uang, kita segera tutup utang-utang yang apa namanya, utang-utang jangka pendek atau yang bisa ditutup. Strateginya bisa tutuplah hutang dari nilai yang terkecil dulu sehingga beban-beban itu sudah berkurang dan hilang. Kemudian lakukan negosiasi dengan pemasok atau kreditur atau dengan bank supaya bisa kita memperpanjang tempo hutang atau bisa kita tunda pembayarannya. Kemudian yang terakhir, mencari mentor, mencari pembimbing atau kita ngobrol dengan mencari saran dari keluarga atau apa namanya, orang lain yang usahanya sudah lebih besar daripada kita supaya kita mendapatkan saran bagaimana sih
apa namanya, menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Karena biasanya orang yang usahanya sudah lebih besar daripada kita, mereka juga pernah mengalami masa-masa ketika usahanya mengalami banyak tantangan yang seperti kita hadapi sekarang. Kemudian yang terakhir kita harus sadar ada kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari kita, makanya perlu memperbanyak ibadah juga supaya kita dihindarkan dari musibah dan diberikan apa namanya petunjuk jalan yang lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir adalah disiplin mencatat arus kas, yaitu arus kas itu menggambarkan bagaimana pergerakan uang masuk dan keluar dalam usaha kita. Jadi bisa menggambarkan kesehatan usaha. Setidaknya dengan disiplin mencatat arus kas ini, Anda bisa jadi tahu asal-usulnya kenapa apa namanya di dompet saya sekarang ada duit, misalkan di dompet saya sekarang ada uang 3 juta, padahal di awal bulan saya cuma memiliki uang 1 juta. Nah, dengan memiliki catatan arus kas kita jadi tahu nih 1 juta itu dibuat beli apa, kita dapat uang dari mana, kita jadi tahu urut-urutannya bagaimana ceritanya kok di awal bulan kita punya 1 juta, di akhir bulan punya 3 juta. Atau sebaliknya, di awal bulan kita 3 juta, kok di akhir bulan sisa kita tinggal 1 juta ya. Seperti itu. Atau bahkan tidak ada sisa atau minus. Nah, dengan mencatat transaksi uang masuk dan keluar dan saldo ini, kita bisa eh, istilahnya mengurut atau istilahnya apa ya? Kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan uang masuk keluar dalam usaha kita. Seperti itu. Nah, kita coba latihan lagi di ini. Ini cuma cuma cukup apa namanya kita cek saja sih apakah eh, Anda sudah mencatat arus kas uang masuk dalam 3 bulan terakhir. Silahkan dijawab ya atau tidak. Pilih satu saja. Setelah itu dikirimkan atau submit. Kita kembali ke presentasi. Jadi eh, tadi di keuangan ini kita sudah belajar beberapa aspek untuk dasar-dasar keuangan yang akan mempengaruhi usaha kita. Yang pertama adalah yang tadi kalau kita ingat bersama, kita menghitung harga pokok produksi untuk mengetahui modal yang kita keluarkan dalam membuat satu barang. Kemudian kita sudah menghitung harga jual kita, kemudian dikurangi apakah kita untung atau tidak. Kemudian setelah itu kita melakukan latihan pengelompokan eh, apa namanya uang keluar dan atau masuk. Kemudian kita melakukan pencatatan daftar hutang. Yang terakhir adalah melakukan pencatatan arus kas. Nah, jadi setelah modul ini selesai saya sampaikan, Bapak Ibu mulai menerapkan apa namanya pengetahuan yang sudah disampaikan, terutama nih yang paling penting sekali adalah mulai disiplin mencatat arus kas keluar masuk dalam 3 bulan ke depan deh. Coba 3 bulan ke depan rutin mencatat arus kas sehingga eh, dalam 3 bulan itu sudah memiliki catatan yang rapi dan disiplin harian. Biasanya nih setelah 3 bulan mencatat, bulan keempat sudah menjadi kebiasaan tuh. Bulan kelima keenam sudah bisa, wah, sudah tidak merasa sebagai beban tuh mencatat keuangan harian seperti itu. Nah, harapannya dari latihan-latihan ini setelahnya Bapak Ibu sudah memiliki apa namanya dasar manajemen keuangan usaha UMKM yang rapi dan lebih baik sehingga kita bisa apa namanya siap mengembangkan usaha lebih baik. Sekian penyampaian modul kedua dari saya. Sampai jumpa lagi di seri-seri pengembangan UMKM naik kelas yang berikutnya. Terima kasih.